Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugan Permana, NPM 1921910994 dari kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan kembali tugas workshop dari tugas pembuatan RPP dari RPP lama menjadi disederhanakan atau di penyederhanaannya. Nah, dari mata kuliah telah kurikulum pendidikan jasmani. Nah, kali ini saya mencoba membuat RPP dari pada tingkat SMP ya, yaitu SMP Negeri 1 Cisarua di daerah kecepatan saya atau SMP saya pada kelas 9. Pada mata pelajaran Penjas, materi pokok yang diajarkan itu mengenai sepak bola. Sedangkan alokasi waktunya yaitu 6 jam pelajaran. Nah, yang pertama itu ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini kompetensi yang wajib, itu yang diantara lainnya itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Nah, terus yang kedua itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab serta toleransi. Yang ketiga itu yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat itu mencoba mengolah dan menjadi dalam ranah konkret. Sedangkan dalam kompetensi dasarnya itu saya mengambil 2 kompetensi, yaitu yang pertama itu 1.1 itu yaitu disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik dan juga pelajaran pada saat belajar. Yang terus selanjutnya itu 1.2 itu saya mengambil kompetensi KD mempraktikkan teknik dasar permainan bola besar, yaitu sepak bola, dengan menekankan gerak dasar fundamentalnya. Nah, sedangkan indikatornya itu yang pertama itu berdoa sebelum dan setelah pelajaran, dan juga diantaranya juga ada teknik-teknik dasarnya, yaitu antara lain yaitu seperti menendang bola, dan juga siswa harus mampu menggiring bola, dan juga siswa harus mampu menghentikan bola, dan juga menendang dan memperhatikan bola menggunakan berbagai bagian kaki secara berpasangan atau berkelompok. Nah, itu dari KD-nya dan juga indikatornya. Nah, tujuan pembelajarannya ini yaitu peserta didik mengetahui tentang permainan sepak bola. Juga peserta didik mampu menghargai perbedaan. Peserta didik mampu memahami apa yang diajarkan oleh guru. Dan juga peserta didik mampu menerapkan sikap disiplin dan sportivitas. Nah, itu dari tujuan pembelajarannya itu ya, yang diantara lainnya karakter siswa yang diharapkannya itu disiplin, tekun, tanggung jawab, ketelitian, kerja keras, toleransi, percaya diri, dan keberanian. Nah, selanjutnya itu ada materi ajar. Nah, ini materi pokok yang saya rancang dimasukkan ke RPP ini, yaitu yang pertama itu tentunya menendang bola atau kicking. Nah, seperti itu sudah tahulah anak begitu sepak bola itu pasti ada tendangnya. Nah, juga ada menendang dengan kaki bagian dalam, terus juga ada menghentikan bola atau stop ball,
itu. Terus juga ada metode pembelajarannya, yaitu yang pertama itu guru pertama itu ceramah dulu ya, menjelaskan dulu apa itu sepak bola, contoh seperti itu. Dan juga yang kedua itu ada demonstrasinya, itu dalam demonstrasi ini menjelaskan dengan menggunakan atau siswa sebagai contohnya. Terus juga setelah dua itu telah dijelaskan, lalu mempraktekkan teknik-teknik dasar serta bermain jika sudah mempraktekkan teknik dasar. Nah, langkah-langkah pembelajaran itu pada kegiatan awal ini siswa dibariskan menjadi 4 barisan. Terus juga guru mengecek kehadiran siswa. Terus juga guru menegur siswa yang tidak berpakaian lengkap. Terus juga ada melakukan gerakan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti. Juga ada mendemonstrasikan materi inti yang akan dilakukan atau dipelajari. Terus juga yang terakhir itu adalah memberikan motivasi awal. Pada selanjutnya itu ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama itu ada eksplorasi, kedua ada elaborasi, konfirmasi, dan juga kegiatan penutup. Nah, apa sih eksplorasi ini? Eksplorasi ini yaitu melakukan gerakan menendang di bagian dalam seperti itu mempraktekkan teknik dasar yang intinya itu. Terus juga ada elaborasi, memfasilitasi peserta didik dengan sarana dan prasarana yaitu bola kaki dan juga lapangan dan lain-lain. Terus juga ada konfirmasi. Nah, pada konfirmasi ini guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa, seperti apakah siswa sudah paham dengan apa yang sudah dijelaskan dan dipraktikkan oleh guru olahraga tersebut dalam permainan sepak bola. Jika belum paham, siswa wajib untuk menanyakan apa yang belum dipahaminya, seperti itu. Terus juga ada yang keempat itu ada kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini siswa dikumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi yang telah dilakukan dan diajarkan kembali atau menyimpulkan kembali. Terus juga ada memperbaiki tentang kesalahan-kesalahan gerakan-gerakan. Juga ada memberikan motivasi akhir, melakukan gerakan pendinginan, berdoa, dan membubarkan barisan, serta merapikan alat-alat yang sudah digunakan dan disimpan kembali ke tempat atau ke gudang olahraga, seperti itu. Jadi bagian penutupnya dalam pembelajaran. Terus juga dalam permainan sepak bola ini ada alat dan sumber belajar. Nah, saya masukkan dalam sumber belajar ini yaitu yang terpenting itu ada bola sepak bola tentunya. Terus juga ada lapangan bola kaki. Terus juga ada buku. Nah, ya, dan juga fluid yang diwajibkan untuk guru yang dipakai. Nah, masuk ke tahap penilaian. Nah, pada tahap penilaian ini indikator pencapaian, teknik penilaian untuk instrumen soal itu saya ambil dari KD yang pertama itu yang di atas. Nah, langsung saja ke format kriteria penilaian hasil diskusi. Saya masuk ke dalam format penilaian ini ada 3, yaitu aspek, kriteria, dan skor. Nah, dalam aspek ini saya masukkan hanya konsep saja. Nah, kriterianya yaitu seperti biasa, yaitu semua benar, sebagian besar benar, sebagian kecil benar, semua salah. Nah, skornya itu dari 4, dari semua benar di atas 4 sampai bawah itu 1 berurutan 4, 3, 2, 1 skornya. Dalam itu tahap penilaian dalam aspek konsep. Terus juga ada penilaian belajar. Itu ada 3 ya, yaitu pengetahuan dalam permainan sepak bola, terus juga praktek. Nah, dalam praktek siswa sampai mana sih bisa mempraktekkan permainan sepak bola ini.
dan juga ada sikap. Nah, sikap dalam belajar begitu. Itu semuanya dinilai ya seperti biasa. Terus juga RPP lama. Nah, saya membuat lagi RPP penyederhanaannya, yaitu dengan sederhana. Kalau dari yang saya tanyakan kepada guru-guru yang ada di wilayah saya, itu sebenarnya RPP sederhana itu penyederhanaan dari RPP lama atau RPP yang sebenarnya, yaitu langsung ke dalam RPP penyederhanaan ini langsung ke tujuan pembelajaran yang diambil dari tujuan pembelajaran di atas atau juga bisa dari kompetensi inti. Nah, terus ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, itu diambil dari alat dan bahan seperti itu. Terus juga ada kegiatan awal, dijelaskan semuanya atau di copy aja dari RPP lama dari atas itu. Terus juga selanjutnya ada kegiatan inti seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan juga penutup. Terus juga dalam penutup ini biasa ya kita menjelaskan kegiatan guru setelah selesai mengajar, seperti siswa dikumpulkan mendengarkan penjelasan dari guru tentang materi yang dilakukan dan diajarkan, seperti berdoa, terus juga memberikan motivasi akhir, melakukan gerakan pendinginan, dan juga membubarkan barisan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada penilaian. Dalam penilaian ini dalam RPP penyederhanaan ini saya memasukkan itu pengetahuan dalam sepak bola, siswa dalam mengetahui apa sih sepak bola itu, terus juga siswa bagaimana dalam mempraktekkan apa yang sudah dijelaskan, dan juga ada sikap. Nah, jadi penilaian ini saya memasukkan 3 penilaian, yaitu pengetahuan, mempraktekkan, dan juga sikap dalam belajar. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dalam pembuatan tugas ini, dalam tugas pembuatan RPP lama dan juga penyederhanaannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau juga ada mungkin saya masih dalam tahap belajar dalam pembuatan RPP ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.